Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan diskusi kita membahas Katekismus Heidelberg yang sudah ke-112. Tapi kita masih dalam pertanyaan yang sama, ya. Pertanyaan yang sama, yaitu pertanyaan ke-37, ya. Sebentar, saya mau share dulu. Oke. Ya, 37. Jadi tolong untuk Bu Meta bisa membacakan pertanyaan 37 ini dan sekaligus dengan jawabannya. Pertanyaannya, apa arti kata menderita menurut saudara? Jawabannya, artinya dia telah menanggung murka Allah atas dosa seluruh umat manusia pada tubuh dan jiwanya. A. Selama dia hidup di dunia ini, tetapi terutama pada akhir hidupnya, maksudnya supaya dengan penderitaannya sebagai korban pendamaian satu-satunya. B. Dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal. C. Dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran dan hidup yang kekal. Iya, kita udah bahas beberapa kali bagian ini. Bagaimana arti penderitaan Kristus bagi kita semua. Dan saya akan mengajak saudara membahas bagian yang terakhir, yaitu bagian D, ya, yaitu kita memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran, dan hidup yang kekal. Nah, jadi maksudnya A, B, C, D ini sebetulnya ada ayatnya, ya. A itu ayatnya apa, B itu ayatnya apa, C itu ayatnya apa, dan D itu ayatnya apa. Nah, kita sampai kepada pembahasan mengenai ayat yang ke-D, yaitu terambil sesuai dengan yang tercantum di sini, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Mari kita buka bagian firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, bisa tolong bacakan Bu Meta untuk membacakan bagi kita semua. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari ayat ini, yaitu dia yang tidak mengenal dosa. Kata mengenal di sini tentunya saya lihat juga dalam bahasa terjemahan lain, memang terjemahan yang tepat memang kata mengenal. Tapi kata mengenal ini tidak cocok bila kita mau terapkan bagi Kristus. Apakah Kristus memang tidak mengenal dosa? Tentunya dia mengenal, ya. Kata mengenal di sini itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari terjemahan new. New itu dari know, ya. Know itu kan tahu. Jadi dia tidak mengetahui tentang dosa. Dia tidak mengetahui dosa. Nah, bagaimana Allah tidak mengetahui dosa? Dan tidak mungkin. Allah pasti mengetahui dosa.
Jadi yang dimaksud mengenal dosa atau mengetahui dosa di sini itu adalah sama sekali tidak berdosa. Itu maksudnya. Dia yang sama sekali tidak berdosa. Jadi kita di sini juga latihan menafsirkan meskipun kita sudah pakai bahasa asli itu tidak menjamin tafsiran kita benar. Kalau kita mau hurufiah menafsirkan ayat ini ya berarti memang Tuhan Yesus benar-benar tidak tahu tentang dosa. Ya, ini saya tunjukkan terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, ini kan di sini ada dia yang tidak mengenal dosa. Nah, bahasa Inggrisnya dari King James Version atau Authorized Version. Ini ya. Ini. Who knew no sin. Ya. Who knew, ya, di mana tidak mengetahui akan dosa. Who knew no who knew no sin. Ya, mungkin bahasa Inggris saya kurang bagus ya, jadi ya, coba lihat ini aja, huruf-hurufnya ini aja. Who knew no sin. Jadi memang kalau diterjemahkan secara hurufiah ya Tuhan Yesus itu tidak tahu tentang dosa. Amat sangat lucu kalau Tuhan Yesus tidak tahu tentang dosa, karena dia itu kan justru datang untuk menyelesaikan dosa. Bagaimana dia tidak tahu tentang dosa? Justru dia tahu tentang dosa, makanya dia juga mau menyelesaikan dosa yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia. Jadi kata who knew no sin ini artinya adalah dia yang sama sekali tidak tersentuh dengan dosa. Ya, sama sekali tidak tersentuh dengan dosa atau sama sekali tidak berdosa. Ya, ini salah satu contoh penafsiran ya. Penafsiran kalau pakai gaya-gaya bahasa asli ini bahasa aslinya begini. Biarpun bahasa aslinya begitu, tapi arti sesungguhnya itu tidak begitu. Nah, ini saya mau kritik orang-orang yang sok bahasa asli, tapi tahu bahasa asli, tapi nggak ngerti konteks, sama aja ngawur. Ya, nah, ini untuk pelajaran buat saudara dan saya semua. Untuk hati-hati kalau lihat hamba Tuhan yang sok ngerti bahasa asli, tapi tidak bisa menafsirkan pengertian yang benar dari ayat tersebut. Ya sama aja bohong gitu ya. Oke. Lalu berikutnya kembali ke terjemahan baru. Ya. Dia yang tidak berdosa atau dia yang tidak tersentuh sama sekali dengan dosa. Ini mau menunjukkan apa? Ya, mau menunjukkan bahwa Kristus memang sama sekali tanpa dosa. Ya. Dan ini juga merupakan suatu syarat penebusan. Syarat penebusan adalah seseorang yang tanpa dosa sama sekali. Itu syarat penebusan. Dan memang kita sudah belajar tentang syarat-syarat penebusan dari ya sejak kita jadi orang Kristen, bahwa semua orang itu berdosa. Semua orang berdosa. Saudara dan saya semuanya berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kita sejak dalam kandungan sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 7. Ya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sejak dalam kandungan sudah berdosa. Dan itu dosa apa ya? Dosa dari Adam dan Hawa. Nah, itu yang disebut di
Roma 5 ayat 12. Karena dosa satu orang, maka maut sudah menjalar kepada semua orang. Ya, itu Roma 5 ayat 12. Ya, saudara kalau mau ya catat aja ayat-ayat yang saya sebut tadi ya. Jadi ya memang syarat bahwa syarat penebusan itu harus hanya satu syarat yang paling penting, yaitu orang tersebut yang menebus dosa ini adalah tidak berdosa. Syarat-syarat lain banyak, tapi kita tidak membahas itu karena ya nanti fokusnya akan berubah bicara soal kristologi. Tapi ini saya hanya mau menyangkutkan ini ya, bahwa memang Kristus benar-benar tanpa dosa, dan itu sudah terbukti dalam seluruh kehidupannya. Kristus sama sekali tidak berdosa. Dalam seluruh tutur katanya, dia juga sama sekali tidak berdosa. Dan dia lahir pun bukan karena keturunan Adam dan Hawa. Dia lahir, dia berada di kandungan Maria oleh pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena keturunan Yusuf dan Maria. Ya, bukan hasil persetubuhan Yusuf dan Maria, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Karena itu dosa asal atau dosa turunan itu tidak terjadi pada Kristus. Sekali lagi, Kristus tidak berdosa bukan karena Maria tidak berdosa. Itu kita tidak menerima doktrin, maaf saya harus sebut lagi, dari Roma Katolik yang menegaskan bahwa bagi Roma Katolik Maria itu tidak berdosa untuk melahirkan Kristus yang tidak berdosa. Tapi orang berdosa atau tidak itu bukan karena bersentuhan secara fisik dengan orang berdosa, dan bukan karena darah yang mengalir, darah dari Maria yang mengalir kepada darah Kristus. Lalu Kristus menjadi ketularan dosa gara-gara sentuhan fisik dan darah yang mengalir atau daging yang dari DNA-nya Maria, itu bukan. Jadi dosa secara turun-temurun, yaitu dosa asal itu karena hasil hubungan antara pria dan wanita dan sperma yang bertemu dengan sel telur. Dan kejadian Kristus sama sekali bukan karena sperma yang bertemu dengan sel telur. Ya, jadi hukum dosa keturunan itu dipatahkan dengan Kristus lahir oleh pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena pertemuan sel telur dan sperma. Sperma dan sel telur. Oke. Lalu dia yang tidak mengenal dosa itu telah, ini memang suatu keajaibannya di sini, telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, ini yang unik, dan ini yang juga merupakan jawaban dari orang-orang yang keberatan bahwa Allah itu bercampur dengan dosa. Allah memang Maha Suci, dan memang konsep yang sering diutarakan itu adalah kesucian Allah tidak mungkin bercampur dengan dosa. Tapi justru keunikan karya Kristus ini disebut di
mana ini? Di 2 Korintus 5 ayat 21 ini. Dengan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya ini tentunya Allah Bapa ya, penekanannya kepada Allah Bapa yang mengutus anaknya, telah dibuatnya menjadi dosa. Berarti dengan kata lain, Kristus yang suci ini dibuat menjadi dosa. Nah, apa arti dibuat menjadi dosa? Nah, ini yang harus kita juga membahas dengan benar dan tepat. Karena bisa keliru kita membahasnya. Oh, berarti Kristus kan dari tidak berdosa menjadi berdosa begitu. Nah, bukan Kristusnya yang menjadi berdosa, lalu dia berbuat dosa, tidak. Tidak. Jadi kata-kata di sini tidak menunjuk bahwa Kristus itu berbuat dosa. Dibuatnya menjadi dosa. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, apa? Ya, for he had made him to be sin for us. Ini. Ya. He had made him to be sin for us. Membuat dia menjadi dosa. Ya samalah. Ya, dibuatnya menjadi dosa. To be sin. Ya. To be sin. Ya, for us. Menjadi dosa karena kita, untuk kita. Maka apa arti dibuatnya menjadi dosa? Dia yang tidak mengenal dosa, atau dia yang tidak berdosa sama sekali, atau dia yang tidak tersentuh dengan dosa, dibuatnya menjadi dosa. Apakah Kristus menjadi orang berdosa sama seperti saudara dan saya? Nah, ini harus dibahas dengan tepat. Ya, bagaimana pengertiannya? Pengertiannya adalah yang dimaksud dengan Kristus dibuat menjadi dosa, dibuat Allah menjadi dosa. Dia tidak berdosa, tapi dibuat menjadi dosa. Adalah dia diperlakukan sebagai orang berdosa. Itu maksudnya. Diperlakukan sebagai orang berdosa. Bagaimana diperlakukan sebagai orang berdosa? Yaitu menerima hukuman akibat dosa. Menerima hukuman akibat dosa. Itu maksudnya. Jadi bukan Kristus berbuat dosa. Dan bukan Kristus menjadi sama seperti saudara dan saya. Tidak. Kristus menerima hukuman yang sepatutnya diberikan kepada orang berdosa. Dia yang tidak berdosa, tapi menerima hukuman yang seharusnya diberikan bagi orang yang berdosa. Demi saudara dan saya. Untuk saudara dan saya. Jadi ini yang disebut dengan substitusi. Ya, substitusi. Bahwa Kristus itu menggantikan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dan Kristus yang mengalami hukuman itu. Untuk membebaskan kita dari hukuman yang seharusnya saudara dan saya alami. Dan itu adalah penderitaan yang amat besar tentunya bagi Kristus yang tidak berdosa dan tidak tersentuh dengan dosa, harus mengalami hukuman sebagai orang berdosa. Hukuman akibat daripada orang yang berdosa. Hukuman yang harus diterima, dijalani oleh orang yang
berdosa. Itu Kristus yang menjalani. Lalu berikutnya, bagaimana Kristus itu menanggung itu hukuman itu. Bagaimana Kristus menanggung hukuman akibat keberdosaan manusia. Nah, ini yang seringkali juga orang salah paham dan saya sudah menjelaskan beberapa kali. Dan ini juga mau dalam rangka menyambut Paskah ya. Pada bulan April mendatang. Nah, jadi bagaimana Kristus menanggung dosa saudara dan saya? Saya dulu juga nggak terpikir ya bagaimana Kristus itu menanggung dosa. Saya baru terpikir pada saat saya seorang dosen saya di sekolah Alkitab itu memberikan ilustrasi bagaimana Kristus menanggung dosa kita. Kita seringkali dapat gambaran-gambaran yang ilustrasi-ilustrasi Kristus menanggung dosa itu seolah-olah sepertinya Kristus waktu mengangkat salib itu ya, mengangkat salib yang akan dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan sangat berat mengangkat salib itu. Nah, itulah gambaran Kristus diberi tanggungan untuk menanggung dosa saudara dan saya, itu persis seperti Kristus mengangkat salib, memikul salib yang akan dipakai untuk menyalibkan Kristus sendiri. Tapi ada gambaran lain lagi, wah Kristus itu sepertinya menanggung beban berat sekali, berkarung-karung beratnya. Ya, mungkin berton-ton beratnya itu beratnya itu adalah dosa. Begitu banyaknya dosa-dosa kita sehingga Kristus sepertinya mengangkat karung-karung dosa yang amat sangat berat. Yaitu ilustrasi-ilustrasi itu kadang nggak tambah menjelaskan, tambah menyesatkan ilustrasi. Jadi dosa itu sepertinya apa ya? Sepertinya satu bobot yang amat sangat berat, berkilo-kilo atau berton-ton, ya, untuk diangkat oleh Kristus. Menjadi bebannya Kristus untuk bisa untuk mengangkat beban yang berat itu. Tapi itu tidak benar. Itu ilustrasi-ilustrasi yang justru bisa menimbulkan salah pengertian terhadap pengertian bagaimana menanggung dosa. Sehingga ada orang yang juga mau menggambarkan Kristus menanggung dosa itu dengan disiksa habis-habisan. Disiksa tubuh fisiknya secara penderitaan yang habis-habisan. Seperti film The Passion of the Christ, di mana Kristus disiksa habis-habisan sampai dipukuli, dicambuk, ya, sampai berdarah-darah, luar biasa, sampai dagingnya sudah meleleh semua, ya, sampai sudah tidak berupa manusia. Dan itu dianggap itulah hukuman akibat dosa. Jadi penebusannya itu melalui siksaan-siksaan. Itu juga tidak benar. Karena kalau penebusan itu adalah tadi melalui angkat karung-karung yang berat dan siksaan-siksaan fisik, ya, seperti tadi dicambuk dan sebagainya. Karena itu ada banyak orang yang punya konsep bahwa cara menebus dosa itu adalah biarlah fisik kita disiksa supaya Allah mau mengampuni dosa kita. Nah, itu sudah konsep yang salah juga. Jadi dalam hal ini banyak konsep-konsep salah tentang penebusan. Bahwa fisik, penderitaan fisik itu akan
mengurangi hukuman atas dosa-dosa kita. Karena itu banyak orang yang ingin disiksa fisiknya untuk mengurangi hukuman dosa nanti di surga. Ya, jadi saudara kalau mau hukuman ringan di surga nanti, ya siksalah tubuh Anda. Ya, buatlah tubuh Anda menderita, mungkin disayat-sayat gitu sama silet gitu. Ya, lalu dikasih air garam supaya benar-benar sakit dan pedih, dan merasakan pedihnya itu Anda akan dibebaskan dari siksaan kekal di neraka. Nah, itu sama sekali tidak benar. Ya, jadi ada itu golongan-golongan Kristen yang sekte-sekte tertentu yang kebiasaannya adalah menyiksa fisik, menyiksa tubuh. Dan itu juga dilakukan oleh mungkin gereja-gereja kuno, zaman saya nggak tahu persis, yang menyiksa juga orang-orang yang berdosa dengan siksaan fisik. Supaya mereka tidak dihukum di neraka, maka perlu disiksa dalam siksaan fisik untuk mengurangi hukuman di neraka kelak. Itu sama sekali tidak benar. Jadi siksaan fisik daripada Tuhan Yesus itu bukan titik poin daripada penebusan. Ini saya sudah beberapa kali menjelaskan ini. Tentunya beberapa rekan yang sudah ikut series sudah tahu jawabannya. Jadi sebenarnya apa poin utama dari karya penebusan Kristus ini? Menanggung apa? Menanggung hukuman. Hukuman apa? Hukuman dosa. Hukuman dosa itu apa? Cuma satu, yaitu upah dosa adalah maut. Nah, itu upah dosa adalah maut di Roma 6 ayat 23. Ya, 23 bagian A. Itu saudara nanti bisa baca sendiri. Bahwa upah dosa adalah maut. Dan maut inilah yang harus dijalani oleh Kristus untuk menggantikan manusia yang harus mengalami maut. Jadi kalau masalah siksaan-siksaan fisik, itu adalah memang konsekuensi daripada dosa manusia yang tadinya hidup di Taman Eden, yang istilahnya hidup, boleh dikata itu hidup yang enak dan nyaman di Taman Eden. Lalu akhirnya karena dosa harus menderita, diusir keluar dari Taman Eden dan menderita secara fisik. Tapi itu adalah akibat dosa dan terjadi dalam kehidupan, seluruh kehidupan manusia ya. Tapi itu adalah akibat dosa selama masih hidup. Tapi ada akibat dosa yang kekal. Nah, akibat dosa yang kekal inilah yang diselesaikan oleh Kristus. Sedangkan penderitaan secara fisik di dunia ini itu kita tidak dilepaskan dari itu. Ya itu nanti baru terlepas setelah kita mati dan kita bangkit dengan tubuh mulia, itu baru selesai. Tapi selama fisik kita ini masih kita jalani dalam hidup ini, ya kita masih ada banyak keterbatasan. Makanya orang sudah terima Kristus ya masih bisa sakit, ya masih bisa dapat musibah, masih bisa disiksa orang atau bahkan dibunuh, diperkosa, dirampok, ya dan macam-macam. Nah, itu tidak, ya, istilahnya bukan itu yang
dijaminkan oleh Kristus bahwa Dia sudah mati menebus kita semua, lalu kita bebas semua dari semua penderitaan itu. Saya dulu juga punya pikiran Kristus mati bagi kita supaya kita semua dibebaskan dari seluruh penderitaan. Lalu saya terkejut karena setelah saya terima Yesus, saya bertobat, saya lahir baru, kok ternyata masih bisa sakit, ternyata kok bisa kecelakaan, ternyata kok bisa mengalami musibah, dan lain-lain loh. Saya bilang lah, kalau gitu buat apa Kristus itu mati? Katanya membereskan dosa kita. Tapi ternyata masih bisa mengalami penderitaan-penderitaan, termasuk bisa kena kanker, bisa kena dibunuh orang, dirampok orang, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya. Tapi setelah saya belajar, saya hanya baru tahu bahwa Kristus itu menebus dosa kita itu khususnya menyelesaikan upah dosa adalah maut. Nah, apakah berarti yang lain-lain itu Tuhan tidak menolong kita? Menolong, kalau menolong sih menolong. Ya, tapi cara Tuhan menolong itu tidak berarti membebaskan kita dari semua masalah hidup. Ya. Tuhan itu menolong kita untuk apa? Untuk kita lebih mengenal Allah yang benar. Nah, itu poin-poin yang seharusnya kita tangkap. Jangan orientasi kita itu Tuhan menolong saya, menolong dari kebangkrutan. Tuhan menolong saya, menolong dari sakit penyakit. Tuhan menolong saya untuk cari jodoh. Tuhan menolong saya untuk saya bisa untung besar dalam dagangan saya. Ya, Tuhan menolong saya supaya anak-anak saya jadi pinter-pinter. Itu kadang-kadang kita menerjemahkan Tuhan menolong itu dalam hal-hal yang justru bukan itu fokusnya. Fokus daripada Allah menolong kita itu, Allah menebus kita itu, Allah memperbarui kita itu supaya apa? Supaya kita makin mengenal Allah yang benar. Makin mengenal Allah yang benar, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar, dan makin mengenal kehendaknya, makin mengenal firman-Nya, makin mengenal rencananya, makin mengenal keindahan dari pemeliharaan Allah yang luar biasa, meskipun kita mengalami penderitaan. Nah, itu yang perlu saudara dan saya pahami tentang penebusan Kristus itu merubah segala nilai hidup. Ya, saya ulangi, merubah segala nilai hidup. Jadi tujuan hidup juga diubahkan, nilai hidup juga diubahkan. Ya, arti daripada perjalanan hidup, makna-makna setiap peristiwa juga dicelipkan sehingga mengerti setiap peristiwa itu tidak luput daripada tangan Tuhan yang sedang memelihara kita semua orang-orang percaya. Itu penekanannya. Oke. Jadi Kristus di kayu salib menyelesaikan dosa saudara dan saya. Itu titik poinnya adalah waktu Kristus mengalami maut di kayu salib. Dan maut di kayu salib itu tidak identik dengan Kristus mati secara fisik. Kristus tidak menyelesaikan maut itu dengan kematian fisik. Itu salah besar. Jadi kalau begitu, kapan Kristus menjalani maut di kayu salib? Yaitu pada saat dia menyatakan atau berteriak,
Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada saat itu Kristus benar-benar mengalami maut. Dan arti maut itu artinya adalah terpisah dari Allah. Dan bagaimana Kristus terpisah dari Allah itu saya tidak bahas. Karena mungkin itu bukan porsi saya untuk membahas itu. Dan memang banyak misteri di situ. Dan banyak pendapat-pendapat membahas itu. Saya secara simpel sih menerjemahkan Eli lama sabachthani. Kristus benar-benar terpisah dari Allah Bapa. Dan bagaimana bisa terpisah? Allah Tritunggal itu seharusnya tidak terpisah, tetapi harus terpisah demi kasih-Nya kepada manusia. Dan itulah yang disebut dengan pengorbanan yang terbesar. Itulah yang disebut dengan harga yang mahal. Yang disebut darah yang mahal itu. Darah yang mahal itu bukan tetesan-tetesan darah Kristus itu mahal. Kalau memang tetesan darah Yesus itu mahal, wah, ditampung di kaleng ya toh. Lalu darahnya bisa dijual karena mahal. Bukan itu. Tapi yang dimaksud darah yang mahal itu adalah pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh Kristus. Pengorbanan yang mahal. Mahalnya apa? Sampai Kristus harus terpisah dari Allah Bapa. Itu mahalnya, bukan main. Dan itu yang digumulkan oleh Kristus di Taman Getsemani adalah bagaimana Kristus akan mengalami hal yang paling mengerikan dalam hidupnya, yaitu terpisah dari Allah. Dan itu tidak bisa kita bayangkan secara nilai kemanusiaan kita untuk bisa menjangkau pengertian pergumulan Kristus yang amat sangat berat, harus terpisah dari Allah Bapa. Dan itu artinya maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah. Jadi ini baru sinkron. Pengertian pengorbanan Kristus yang menanggung hutang dosa manusia, yaitu upah dosa, yaitu maut. Dan maut itu artinya terpisah, dan Kristus benar-benar terpisah. Ada yang bilang, oh enggak benar-benar terpisah. Kristus itu hanya terpisah, cuma perasaannya aja terpisah. Itu ngawur. Kalau Kristus hanya perasaannya aja terpisah, berarti itu bohongan. Peristiwa Kristus menebus dosa manusia itu berarti bohongan. Dan Kristus tidak pernah membayar hutang manusia. Kalau itu cuma seakan-akan terpisah, tapi tidak terpisah sungguhan. Berarti yang dibayar Tuhan Yesus apa? Kalau cuma seakan-akan. Seakan-akan itu berarti bohongan. Tidak. Saya menerjemahkan itu dengan benar-benar terpisah, meskipun itu sulit dijelaskan. Dan merupakan misteri yang amat besar. Yang kita tidak bisa mengerti bagaimana Allah Tritunggal boleh berpisah, padahal tidak boleh berpisah. Tapi itulah yang disebut dengan harga yang mahal, yang tidak boleh terjadi, harus terjadi demi kasih-Nya kepada manusia. Nah, ini misteri yang luar biasa. Jadi sekali lagi bukan penderitaan fisik, dan bukan Kristus membebaskan saudara dan saya dari penderitaan fisik. Ya, memang ada yang bilang, ya itu kan semua bagian daripada penebusan. Kristus menderita secara fisik itu. Ya, kalau memang bagian daripada penebusan, seluruh hidup Kristus itu bagian daripada penebusan. Sejak Kristus di kandungan, sejak Kristus lahir, sejak Kristus jadi anak-anak, jadi remaja, jadi pemuda, jadi orang dewasa, sampai menjadi pemimpin, sampai menjalankan misi Bapak di surga, ya, itu semua dalam rangka penebusan. Tapi titik poin penebusan itu yang saya tekankan bolak-balik. Titik poin penebusan atau fokus penebusan itu adalah terpisah dari Bapa.
Nah, ini orang kalau nggak ngerti ya dianggap Kristus mati di kayu salib itu ya sudah itu namanya penebusan. Tapi mati di kayu salib itu kan ceritanya panjang. Ya, dan saya sudah pernah jelaskan, kematian Kristus secara fisik tidak berarti membayar hutang dosa manusia. Kematian Kristus secara fisik justru menunjukkan bahwa tugas Kristus sudah selesai. Karena itu Tuhan Yesus waktu sebelum mati mengatakan, "It is finished." Sebelum mati loh. Berarti matinya Kristus itu menunjukkan sudah finish, bukan dia menyelesaikan dosa. Bukan dia menjalani hukuman dosa, mati fisiknya itu. Mati fisiknya itu bukan menjalani hukuman dosa. Mati fisiknya itu sudah menyelesaikan dosa. Kapan menyelesaikannya? Itu tadi, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, semua yang saya jelaskan ini akan konsisten dengan seluruh prinsip integrasi pengajaran Alkitab yang berintegrasi, integrated, yang harmonis. Ya, sekali lagi kalau itu penderitaan fisik yang menjadi pembayaran Kristus terhadap dosa kita, semua akan kacau. Ya, berarti itu tadi saya bilang, berarti kita boleh mengurangi hukuman dosa kita dengan kita menyiksa tubuh kita. Karena Tuhan mau menerima korban penderitaan fisik untuk membereskan dosa kita. Tidak. Upah dosa adalah maut. Dan hutang maut harus dibayar dengan maut. Itu yang saya sudah pernah tegaskan. Ya, keadilan Allah menuntut maut harus dibayar dengan maut. Jangan maut dibayar dengan kebaikan. Tidak bisa, tidak nyambung tuh, maut dibayar dengan kebaikan itu tidak nyambung. Kalau Anda mau baik 1 triliun kali kebaikan, tidak akan bisa membayar hutang maut. Karena maut itu artinya terpisah dari Allah. Dan terpisah dari Allah itu tidak ada hubungannya dengan Anda berbuat baik. Mau berbuat baik 1 triliun kali, tetap hutang maut tidak terbayarkan. Maka keadilan Allah itu adalah hutang maut harus dibayar dengan maut. Nah, itulah penyelesaian dosa dari Kristus yang benar-benar tuntas. Ya, saya berhenti sampai di sini karena waktu dan harus ada kesempatan tanya jawab. Jadi tinggal 13 menit untuk tanya jawab. Saya persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya langsung aja dapat berkomentar di kolom chatting atau langsung untuk bertanya kepada Bapak Pendeta. Kalau ada yang mau sharing atau apa juga silakan. Andi. Ya, baik, Theodor. Pak Andi, gini Pak, ada pertanyaan gini Pak. Kapan Kristus menyetujui menerima hukuman akibat dosa? Kalau merujuk kepada Efesus 1 ayat 4, sebelum dunia diciptakan, anak domba Allah sudah tersembelih, Pak. Berarti Kristus itu punya kehendak. Dia bisa menolak, bisa juga menerima gitu, Pak. Nah, Bapak, kira-kira pandangan itu Bapak setuju nggak? Kristus Saya bisa nggak menolak, setuju. bisa menerima juga, ya. Saya tidak setuju kalau dikatakan Kristus bisa menerima, bisa menolak. Itu ngaco itu. Kristus pasti 100% taat dengan kehendak Bapa. Dan tidak pernah ada maksud untuk mau menolak kehendak Bapa. Itu. Jadi kapan Kristus menyetujui
Nggak usah ada momen setuju, nggak setuju, karena Allah Tritunggal selalu sejalan dan selalu sinkron. Dan tidak pernah saling bertentangan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan tidak pernah misalnya ketiganya itu saling bergontok-gontokan atau saling beradu argumentasi untuk menyinkronkan pendapat-pendapat mereka yang berbeda. Tidak pernah satu kali pun Allah Tritunggal punya perbedaan pandangan atau perlu rapat bersama untuk menyetujui bersama, kesepakatan bersama, tidak perlu, karena sudah pasti sinkron, sejalan, ya, sehati, sepikir, sejiwa dari Allah Tritunggal. Oke, itu statement saya. Ya. Oh, oke. Masalahnya gini, Pak. Kalau Bapak ambil pikiran Origenes, Allah Bapa memang lebih besar dari Allah Anak, Pak. Tapi banyak yang mengkritik itu, Pak. Kita tidak setuju. Karena Allah Anak pernah mengatakan, aku menyerahkan nyawaku dan aku menerimanya kembali. Bukan karena dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Jadi Bapa dengan Anak itu sama-sama besar gitu, Pak. Itu Origenes saya rasa udah tafsirannya juga agak, iya. Ya kita kan nggak ikut pandangan-pandangan yang aneh-aneh itu. Kristus bilang Bapak lebih besar daripada aku itu dalam rangka kenosis. Bukan karena Kristus benar-benar lebih rendah dari Bapak, tapi dalam rangka kenosis menjadi manusia, maka Kristus mengatakan Bapak lebih besar daripada aku. Dalam rangka kenosis, dalam rangka dia pengosongan diri, dalam rangka dia menjalankan misi Bapa untuk dia datang sebagai penebus dosa manusia. Tuhan Yesus taat 100% pada kehendak Bapa. Dan tidak pernah tidak taat, karena memang itu misi kedatangan Kristus. Ya. Mungkin Pak Theodor harus ikut doktrin Allah supaya lebih mengerti hal ini. Karena Pak Theodor belum ikut doktrin Allah, mungkin pasti bingung dengan ini. Kalau tahu Pak Theodor itu ahli filsafat, Bu. Ini Bu Patrick ya? Sudah belajar teori 1001 macam teori itu, Theodor itu. Apa, Andi bisa aja, saya enggak, Pak. Saya masih belajar, Pak. Ya, namun filsafat itu harus itu filosof itu, Theodor itu. Kealahan, jadi lebih bisa itu diimbangi gitu. Pak Andi, saya lagi mengajukan surat pengajuan beasiswa, Pak. Nanti saya kirim ke Bapak ya, Pak ya. Ya nanti ditandatangan sama gembala lokal, iya. Cuma ini sudah kuliahnya sudah di tengah-tengah jalan ini. Kalau Anda masuk gitu. Sekarang, sayang itu banyak ketinggalan. Ya cobalah, Anda apa-apa, Anda ajukan aja nanti kita bahas. Oke, makasih Pak Andi. Makasih Bu Patrick. Sama-sama. Oke, yang lain silakan. Iya Pak. Allah Tritunggal selalu sinkron. Allah Tritunggal selalu sinkron. Ya. Tetapi pada waktu nggak sinkron di situ. Mungkin hanya itu saja Pak yang kemungkinan. Suaranya kok putus-putus Pak Aryo. Tolong diulang Pak. Nggak dengar Pak. Suaranya nggak kedengaran. Ya, suaranya Pak Aryo, putus-putus. suaranya nggak kedengaran Pak. Mungkin coba coba lagi Pak. Pak Aryo, coba di restart atau di di connect lagi, enggak dengar suaranya. Tritunggal selamanya. Pak Aryo lagi nyanyi dia Pak.
Nggak kedengaran. Pak Andi, itu ada di chatting Pak untuk komentar Pak Elia. Andi bilang, Halo Pak Elia. tetapi mungkin pernah tidak sinkron hanya pada ya. Aryo mungkin chattingnya lebih bagus daripada bicaranya, enggak kedengaran. Teman-teman, Tuhan menetapkan Ya. Pak Aryo nyanyi hari ini, Pak. Teman-teman, kita harus maklum. Ya. Jangan menentang kedaulatan Allah. Halo. Ya Pak Aryo, putus-putus Pak, suaranya enggak dengar sama sekali. Internetnya lagi ngadat itu mungkin Pak. Halo. Oh ya. Coba Pak Aryo connect lagi aja, coba di-connect lagi Pak. Jadi internetnya lagi nggak jelas ini. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau share atau tanya. Ada komentar Pak Andi di kolom chat dari Pak Elia. Oh ya, coba dibacakan. Sebentar. Sebelum RMC Today, mulai saya mendengar instrumen apik sekali dalam komposisi orkestra Nan Indah. Yang saya kenal syairnya bercerita tentang, belum seorang pun yang kubawa, tangan hampa pulangkah. Di siaran Kapan Hari, saya ada mengangkat dan mengambil ketakutannya Pak Hendarto yang takut akan kepapahannya menjalani hidup di dunia ini. Pertanyaan saya, kok sebuah sajian yang sangat apik, tapi sering terselip hal-hal menjebak kognitif kita, seperti instrumen membawa jiwa itu sebelum siaran pagi ini yang sering menimbulkan salah pengertian pembahasan Yesus yang dijadikan berdosa hari ini. Itu saja, Pak. Iya. Wah, kata-katanya Pak Elia ini puitis sekali ternyata. Karena Katanya- romantis orangnya Pak. Makanya Katanya punya bakat membuat puisi-puisi. Pak Elia. Andi, saya ambil helm dulu ya Pak ya. Nanti baru mendengarkan urean ini. Ya, silakan Bapak Halo. Ibu, masih ada 4 menit Halo. lagi. Bagus. Halo. Puisinya Ya, Pak Elia itu bagus. Halo. Ya Pak Aryo. Ya, tadi saya berkata bahwa sinkron Allah Tritunggal selalu sinkron, kekal. Ya. Tetapi mungkin waktu bilang Eli Eli itu mungkin pernah sekali itu terjadi Allah Tritunggal agak desinkron mungkin waktu itu. Oh iya. Bukan tidak sinkron Pak waktu itu, tapi terpisah. Allah Terpisah, Tritunggal tidak terpisah. Ya mungkin itu Pak, mungkin bahwa itu tidak. serius. Jadi terpisahnya itu yang misteri memang. Itu Ya, betul. bagaimana menerjemahkan terpisahnya itu, karena Allah itu begitu maha kuasa, begitu maha ada. Ya. Dan dia selalu bersama-sama tapi harus terpisah untuk membayar hutang dosa manusia yaitu maut. Nah, itu yang kita sudah tidak bisa menerjemahkan lebih konkret lagi dari itu. Oke. Silakan jika ada satu pertanyaan terakhir, ada di 2 menit. Pak Tinggal Andi, 2 menit ya. Pak Andi, Oh, Bu Patrick ya? Oke, Bu Patrick aja ya. Saya ada Pak, sebenarnya pertanyaan Bu Patrick aja ya. Silakan Bu Patrick. saya mau nanya, kemarin ini anak saya memberi saya satu pertanyaan yang saya nggak tahu harus jawab dia gimana. Dia bilang, dia begitu banyak pikiran. Apakah itu disebabkan karena dia tiap hari membaca firman Tuhan? Saya bilang justru kalau kamu membaca firman Tuhan, seharusnya tidak banyak pikiran gitu. Tetapi antinya, maksudnya yang mungkin tidak percaya gitu ya, dia bilang itu karena kau selalu terlalu banyak membaca firman Tuhan sehingga membuat kau lebih banyak pikiran gitu. Tetapi kamu tidak menyelesaikan masalahmu. Terus bagaimana saya harus menjawab ke dia gitu, Pak? Sorry saya potong. Itu antinya anak Anda betul
Tante Willy, kalau banyak membaca tapi tak berpengertian dari Roh Kudus, ya mumet lah. Ya, jadi gara-gara membaca kitab lalu banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Menurut saya wajar itu. Jadi memang manusia itu kan terbatas, lalu membaca yang tak terbatas, ya pasti timbul banyak pertanyaan-pertanyaan dan pergumulan-pergumulan. Justru itu bagus daripada orang membaca tidak ada tanya apa-apa lalu ringan-ringan semua dianggap enteng gitu. Nah, itu justru tidak ada pergumulan nyata antara manusia yang berdosa dengan firman Allah yang begitu kudus dan mulia. Ya kalau memang saya lihat memang dia sedang bergumul dengan dia punya apa yang dia baca, mungkin dia tercelik, dia merasa ya seperti yang Pak Andi bilang, kita ini masih di dalam natur dosa yang mana kita tiap kali bergumul dengan ini. Cuma bagaimana maksudnya saya menenangkan dia supaya, karena dia sangat terpengaruh dengan kata-kata auntinya yang bilang, loh saya ini loh tidak baca firman Tuhan, tapi saya belajar menyelesaikan dulu masalah saya, baru saya bersyukur. Dan memang dia melihat auntinya itu dalam melakukan menghadapi banyak masalah selalu bisa selesaikan dan dia bersyukur. Jadi dia bingung di sini, Pak. Loh saya ini tidak jadi, maksudnya tidak jadi terang atau garam, malah menjadi batu sandungan bagi anti saya, dia bilang begitu. Jadi kata-kata apa yang saya harus kasih tahu ke dia ini, Pak Andi? Nah, ini kata-kata kuncinya begini. Orang yang makin dekat kepada Tuhan, makin diserang iblis. Yaitu sudah kata-kata kuncinya. Jadi kalau dia mengalami banyak atau pencobaan atau kesulitan atau tantangan atau pergumulan-pergumulan, yaitu justru menunjukkan bahwa antara kedagingan dan jalan Tuhan itu selalu konflik. Dan Tuhan mau justru kita dibentuk melalui konflik-konflik itu. Jadi orang Kristen kalau mengalami konflik itu jangan susah, malah itu pembentukan Tuhan. Konflik-konflik itu. Saya dulu malah pikirnya saya kan waktu ikut karismatik itu kan gini, kalau ikut Tuhan semua lancar. Kalau ikut Tuhan semua beres. Kalau ikut Tuhan enggak usah antre-antre atau langsung bisa nomor 1. Ya, lalu semua gratis, semua beres, semua persoalan diselesaikan. Enggak, justru ikut Tuhan itu persoalan itu makin lama makin berat. Bukan makin lama makin enggak ada persoalan. Makin lama makin berat. Karena apa? Karena kita ini diajar Tuhan untuk naik kelas. Dan orang naik kelas itu soal ujiannya lebih berat daripada tidak naik kelas. Jadi orang yang selalu merasa gampang, mungkin dari dulu sampai sekarang kelas 1 terus, nggak naik-naik. Makanya ujiannya ya gampang terus. Tapi kalau Anda begitu naik kelas, ujiannya pasti akan lebih sulit daripada kelas sebelumnya. Iya toh, ujian kelas 3 dibandingkan ujian kelas 1. Ya jelas lebih sulit kelas 3 dong. Masa kelas 3 itu ujiannya ringan-ringan kayak kelas 1 gitu. Ya enggak. Nah, jadi itu perlu anak itu dikasih tahu. Justru Tuhan mau kamu itu dilatih melalui pergumulan-pergumulan seperti itu. Dan memang setan tuh nggak suka, orang yang dekat sama Tuhan tuh nggak suka. Makanya akan bisa juga setan itu mau menghalang-halangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya, meskipun kita tetap percaya juga setan pun nggak mungkin bisa menyentuh kita kalau Tuhan tidak mengizinkan itu. Oke, sudah jam. Pak, makanya kalau saya kasih dia jawaban begitu, kamu harus berbicara dengan dirimu. Mengapa kau tertekan?
hai jiwaku, seperti Raja Daud ngomong, berkatakan kepada dirimu, aku akan berharap dan percaya kepada Tuhan karena Dia akan yang berikan saya kasih karunia yang cukup untuk menghadapi gitu. Bisakah saya ngomong begitu ke dia, Pak? Ya Karena bisa, tapi bagi orang yang mungkin baru mulai belajar hal-hal sehari-hari, menjalani hidup bersama dengan Tuhan, itu kata-kata Daud itu kan kata-kata orang yang sudah sangat dalam. Pemahamannya itu sudah boleh kebetulan dikatakan kebetulan pergumulan. Pak Andi ada ini juga Ibu Ina punya ini untuk anak remaja yang tentang Christian stress, yang dimana juga Ibu Ina ada membahas bagaimana Daud mengalami banyak pergumulan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri itu untuk menolong dia supaya dia tidak tidak terkuasai oleh masalahnya gitu. Jadi ini ada pengajaran dari Ibu Ina untuk anak-anak remaja. Kebetulan anak saya sudah umur 17 tahun ini lebih ke atas. Jadi saya juga memberi dia itu apa yang dibahas tentang Ibu Ina tentang pergumulan di dalam stres orang Kristen gitu. Ya, Bu Patrick, coba terapkan apa yang tadi saya katakan, bahwa menjalani hidup dengan banyak tantangan itu wajar. Jangan itu dianggap aneh. Dan jangan kita berharap hidup itu lancar-lancar saja, tanpa ada kesulitan. Justru kita ini kalau seperti itu, kita ya mirip orang karismatik. Karena orang karismatik itu konsepnya, kalau Tuhan menyertai semua lancar-lancar saja. Tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak ada problem, tidak ada kesulitan, tidak ada musibah. Kalau ada musibah berarti pasti ada dosa, ada kesalahan, ada hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Allah dan sebagainya. Nah, itu tidak benar. Semua kejadian itu justru Tuhan sedang bekerja melalui semua kejadian untuk membentuk kita, untuk memproses kita. Jadi jangan menghindarkan diri dari justru kita ingin semua masalah kita lenyap. Justru kalau kita tidak ada masalah itu yang malah seharusnya tambah berbahaya. Ya. Hidup tenang-tenang dan enak-enak itu malah berbahaya. Oke, saya kira jamnya sudah lewat batas. Kita ini sudah bolak-balik melanggar jam ini. Kesum pribadi, Pak. Tapi seru, Pak. Ya, Pak, Sum aja, Pak. Ada pertanyaan juga dari saya. Ya, kita tutup dulu. Nanti kalau masih ada yang mau tanya, bisa kita lanjutkan Zoom ini. Zoom personal. Ya, yang mau ikut Zoom tetap bisa ikut di Zoom. Yang di YouTube mau bergabung dengan Zoom juga boleh. Ya, kita doa dulu. Tanyanya nanti malam aja. Iya, betul. Itu dianjurkan sama Pak Endarto, nanti malam ada acara lagi, ya. Ada acara Q&A. Tapi itu masalahnya lain lagi. Iya. Pembahasannya lain lagi, jadi bolehlah kalau pikiran manusia vs pikiran Allah. Ya, itu berkaitan, Bu. Oh iya. Ya, juga berkaitan. Oke, mari kita tutup dalam doa. Saya minta teman saya, apakah standby ini, Pak Yoga ini, atau lagi sibuk ya, Pak Yoga biasanya? Oh, bisa ya? Bisa, Pak, bisa, Pak. Silakan Pak Yoga, pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pimpinan Tuhan acara pada pagi hari ini, katekismus. Kiranya Tuhan boleh tetap memberikan pencerahan, memberikan bimbingan pada kami untuk boleh lebih mengerti akan firman Tuhan,
Bahkan Tuhan beri kami kemampuan untuk boleh melaksanakan, menjalankan dalam hidup kami. Tuhan tetap pimpin kami semua, sebentar kami akan berpisah satu dan lainnya. Tuhan boleh pakai hidup kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat semua Terima rekan-rekan kasih. yang sudah bergabung.